warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Eva di pelajaran Matematika Wajib. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Tapi sebelum ke persamaan nilai mutlak linear satu variabel, kita terlebih dahulu akan membahas tentang persamaan linear satu variabel atau VLSV yang sudah kalian pelajari di SMP atau MTS. Nah, untuk mengingatkan kalian kembali, ini ya, bentuk umum VLSV itu AX plus B sama dengan C. Jadi bentuk umumnya seperti ini ya, dengan satu variabel. Nah, perhatikan bentuk persamaan di bawah ini. Tentukan yang termasuk persamaan linear satu variabel. Nah, ini akan Ibu berikan bentuk persamaannya ya. Tuh. Ada 5 persamaan. A, B, C, D, dan E. Silahkan kalian amati dari 5 persamaan ini, mana yang termasuk persamaan linear satu variabel. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang A, 2x plus 6, 9, 10. Apakah itu persamaan linear satu variabel? Jawabannya iya. Yang B, x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Apakah itu persamaan linear satu variabel? Jawabannya bukan. Kenapa? Karena lihat variabelnya itu, ini ada pangkat 2. Ini bukan persamaan linear satu variabel, tetapi persamaan kuadrat. Jelas ya? Yang C 2x plus Y sama dengan 6. Apakah termasuk VLSV? No. Kenapa? Karena dia terdiri dari 2 variabel, yaitu X dan Y. Ya. Yang D, 5 min Y sama dengan 3. Apakah ini termasuk dalam persamaan linear satu variabel? Iya, ya, karena hanya satu variabel, yaitu Y. Dan yang E, 2x kuadrat plus 1 sama dengan 5. Apakah ini termasuk dalam persamaan linear satu variabel? Tidak. Kenapa? Karena ini X-nya berpangkat 2. Ini disebut dengan persamaan kuadrat. Jadi dapat kita simpulkan ya, yang namanya persamaan linear satu variabel itu berarti bentuk variabelnya itu bentuknya linear. Jadi hanya pangkat 1, tidak pangkat 2 seperti ini. Atau seperti ini ya. Dan hanya satu variabel, tidak ada 2 variabel dalam persamaan itu. Bisa kalian menggunakan huruf apa saja, bisa X seperti ini, atau bisa Y, atau juga Z. Apa saja huruf yang dimisalkan, asalkan dalam satu persamaan itu hanya terdiri dari satu variabel. Cukup jelas ya, jadi jawabannya adalah A dan D. Oke, nah ini nih kita ada bentuk contoh persamaan linear satu variabel X plus 5 sama dengan 0. Berapakah nilai X? Mungkin ini pelajaran ketika di SMP ya. Kalian ingat kembali bagaimana caranya dan berapakah nilai X tersebut? Oke, kita jawab sama-sama ya, kita bahas. Nah, ini X plus 5 sama dengan 10. Ingat, konsep menyelesaikan persamaan linear satu variabel ini, perhatikan ya. Nah, konsepnya yang di sebelah kiri ini hanya huruf atau variabel. Dan yang di sebelah kanan ini hanya terdiri dari angka. Jadi, apabila nanti bertemu dengan suatu persamaan ya, yang bentuknya pasti masih beraneka ragam, kalian harus bisa menggabungkan huruf ada di sebelah kiri atau variabel di sebelah kiri dan angka semuanya ditaruh di sebelah kanan, lalu tinggal kita operasikan. Jelas ya? Nah, ini X plus 5 sama dengan 10. Jadi X sama dengan tuh ya, 10 masih tetap berada di sisi kanan, tetap jadi nilainya positif, dan ini plus 5 berada di posisi kiri. Sekarang kita berpindah ruas dari positif menjadi negatif. Jadi min 5. Dx sama dengan 5. Ya. Atau kalian bisa memakai konsep masing-masing ruas ditambah sekian. Masing-masing ruas dikurangi sekian nih ya. Jadi caranya bebas seperti apa. Yang penting kalian mengetahui maksudnya ya. Kalau seandainya dari ruas kiri ke ruas kanan tadinya positif menjadi negatif. Dari tadinya negatif jadi positif. Jelas ya?
Dan kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian, pembagian pindah ruas jadi perkalian, negatif jadi positif, positif jadi negatif, itu saja ya. Oke, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 5. Nah, ini untuk catatan ya. Nah, seandainya nanti kalian bertemu dengan soal yang kompleks, ini kan namanya juga contoh ya, masih sederhana. Nah, kalian ragu nih, dapat nilai X-nya benar nggak sih segitu? Tenang saja. Bila kalian ragu, ini ada caranya, yaitu kalian harus periksa dengan mensubstitusikan nilai X yang didapat ke dalam soalnya. Tadi, sebagai contoh ya, kita sudah dapat nilai X-nya sama dengan 5, masukkan ke dalam soal. Soalnya X plus 5 sama dengan 10. Substitusikan X-nya atau diganti menjadi 5. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10. 5 tambah 5, 10. 10 sama dengan 10. Jadi benar hasil yang kalian peroleh. Itu saja ya untuk pembuktiannya. Kalian agar percaya diri dapat hasil X-nya, kalian bisa periksa dengan cara substitusi seperti contoh berikut. Next, soal latihan ya. Ini Ibu punya 3 soal. Tentukan penyelesaian dari. Nah, ini ya. Bisa kalian lihat. Langsung ya. Kita jawab. Nah, sip. Soal nomor 1, soalnya 8X min 3 sama dengan 21. Nah, seperti yang tadi Ibu berikan contoh ya. Sisi kiri huruf, sisi kanan angka. Jadi 8X sama dengan 21 ditambah 3. Dari negatif jadi positif. Jadi 8X sama dengan 24. Jadi X sama dengan 24 dibagi 8. Jadi sesuai dengan koefisien dari X, yaitu 8. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadi penyelesaian 8X min 3 sama dengan 21 adalah X sama dengan 3. Nah, itu tadi ya catatannya ya. Apabila kalian ragu terhadap penyelesaian yang diperoleh, bisa kalian periksa dengan mensubstitusikan nilai X yang didapat ke dalam soal. Jadi substitusikan aja nih. Nilai X 3 ke dalam soal ini 8X min 3 sama dengan 1. Hasilnya benar nggak? 21 sama dengan 1. Jelas ya? Oke. Next, soal nomor 2. Nih, 8X min 3 sama dengan 5X plus 12. Nah, langsung jawab aja. 8X, jadi dari 5X pindah ruas menjadi min 5X sama dengan 12 plus 3. Jadi 3X sama dengan 15. X sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 5. Oke, soal nomor 3. Ini langsung ya. 6 kali X min 2 sama dengan 14 dikurangi X plus 5. Nah, kalau bentuknya ada kurung seperti ini, kita harus uraikan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Seperti ini. 6 kali X, 6X, 6 dikali min 2, min 12 sama dengan 14, 14 min kali X, min kali plus 5, min 5. Jadi, diuraikan seperti ini ya. Dibuka kurungnya perkalian. Oke, kumpulkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Seperti ini ya. 6X plus X sama dengan 14 kurangi 5, ini menjadi plus 12. Sehingga 6X tambah X, 7X. 14 kurangi 5 ditambah 12, 21. Jadi X sama dengan 21 dibagi 7 sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya X sama dengan 3. Ini pelajaran masih SMP ya, Ibu harap kalian bisa mengolah kembali kemampuan kalian. Bagaimanapun bentuk dari persamaan linear satu variabelnya, kalian harus bisa mencari berapa sih nilai X. Kalau sudah menemukan berapa nilai X, kalau masih ragu, silahkan kalian periksa dengan mensubstitusikan nilai X yang didapatkan ke dalam soalnya. Oke? Ke konsep nilai mutlak suatu bilangan. Dalam matematika dikenal konsep nilai mutlak, yaitu sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif.
Nilai mutlak dari sembarang bilangan X elemen bilangan real dinotasikan dengan nilai mutlak X seperti ini notasinya ya. Didefinisikan sebagai berikut. Harga mutlak X itu sama artinya dengan X jika X lebih besar sama dengan 0 dan min X jika X kurang dari 0. Nah, nilai mutlak X juga didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Ya, jadi konsep nilai mutlak ini bisa seperti jarak, seperti arah, yang nilainya hanya bernilai positif. Nah, contohnya nih ya. Nah, kalau harga mutlak min 2, itu tetap hasilnya nilainya 2. Ini harga mutlak 3, ya jelas ini positif, hasilnya pasti sama dengan 3. Oke, ini contohnya nih, ada harga mutlak 10 dikurangi harga mutlak 7 ditambah harga mutlak min 5. Ini harga mutlak 10 kan sama dengan artinya 10. Min ditulis harga mutlak 7 artinya 7, plus ditulis nah harga mutlak min 5 itu sama dengan 5. Jadi 10 dikurangi 7 ditambah 5 sama dengan 8. Gitu ya. Walaupun bernilai negatif, apabila terdapat harga mutlak, nilainya menjadi positif. Nah, ini. Jadi, diketahui nilai X sama dengan 8, tentukan nilai dari harga mutlak min 2X plus 4. Nah, ini seperti ini ya dicontohkan. Soalnya, min 2X plus 4 sama dengan disubstitusikan X-nya 8. Jadi, min 2 dikali, X-nya ganti 8 ditambah 4. Min 2 dikali 8, min 16 tambah 4 sama dengan harga mutlak min 12. Harga mutlak min 12 itu sama dengan 12. Oke, itu saja ya materi kita kali ini. Sampai di sini dulu ya. Nanti kalian pelajari materi selanjutnya adalah fungsi nilai mutlak. Jadi kita akan mencari harga dari penyelesaian nilai X ya. Silahkan kalian pelajari, cari sumber-sumber materinya, dan tetap semangat serta jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.